Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah MPLS yang hari ketiga, hari terakhir. Ini akan diisi oleh materi dari jurusan masing-masing. Nanti pembicara yang akan mengisi di acara ini, yang pertama adalah Bu Rini Susilowati. Beliau adalah kepala program keahlian di grafika, jurusan grafika. Dan kebetulan saya ini sebagai kepala kompetensi keahlian atau kepala bengkel di produksi grafika. Kemudian yang di desain grafika nanti akan dibimbing atau akan dipandu oleh Bu Kusnia. Ya. Kemudian aturan yang yang akan kita bicarakan adalah ya. Nanti ini ada waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara raise hand ya. Jadi kalau kita memberi waktu untuk bertanya, maka silahkan raise hand dan akan dipanggil sesuai urutan yang ada di anggota yang sudah masuk duluan di tempat ini. Rencana semula kami mendapat informasi kalau room ini bisa sampai 150, bahkan karena ini adalah Google Suite ya, Google Suite. Kami dapat info 1000, berarti kalau muridnya hanya 500 bisa lah. Ternyata kenyataannya hanya bisa untuk 100 orang ya. Jadi mohon maaf, nanti akan kami rekam. Jadi kegiatan yang ada di room ini nanti akan direkam. Kalau Anda ingin masuk ke rekaman kami ini, silahkan diaktifkan videonya, maka Anda akan bisa melihat YouTuber baru di room ini ya. Begitu. Untuk pertama, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga dalam waktu 1 jam ke depan ini nanti kita direncanakan sampai jam 9 ini sudah selesai ya. Itu. Jadi yang pertama, Anda kalau nanti mau bertanya, kalau ada sesi tanya jawab, maka raise hand dulu, nanti kita akan aktifkan mic-nya dari admin ya. Itu saja. Kebetulan banyak yang tidak bisa join di grup ini, maka nanti akan kami sampaikan berupa siaran tunda atau rekaman dari acara ini. Baik, adik-adik semua, maaf saya panggil adik-adik ya, karena saya alumni grafika tahun 89. Kebetulan saya dan Bu Rini, saya Wagianto ini alumni tahun 89. Kemudian banyak guru-guru yang di sini juga alumni. Jadi seperti Reoni ya, ini hanya waktu saja ya. Saya lulus dari grafika ini, dan Anda nanti calon penerus saya kalau kami sudah pensiun ya. Kalau sudah memang harus selesai ya dari sini. Itu saja ya. Kemudian untuk pertama ini pembicara yang pertama adalah mengenai grafika dan perkembangannya terkini ya. Karena dunia ini sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis, maka akan banyak perubahan-perubahan, dan pada saat ini, pada tahun ini demikian pesatnya, bahkan gurunya pun harus siap dengan adanya perubahan-perubahan. Saya kira Anda semua ini adalah di masa MPLS ini adalah
mengadaptasi diri ya, mengadaptasi diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan Anda hadapi. Karena masa pandemi ini tentunya kita akan dihadapkan dengan pembelajaran daring ya. Daring. Nah, bagaimana dengan prakteknya? Nanti diaturlah dengan kurikulum, bagaimana itu pelaksanaannya, apakah dengan di mix antara daring dan luring, luringnya berapa persen? Tak tahulah, kita lihat ke depan. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa secara luring di SMK Negeri 4 Malang ya. Oke, mari kita berdoa sebentar ya. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa supaya badai semua yang kita lalui bersama ini bisa berlalu dengan baik. Untuk itu silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing. Berdoa dipersilahkan. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Amin. Aku duduk. Oke, ini bukan sesi tanya jawab, tolong di off-kan untuk mic-nya ya. Kalau tidak di off-kan, saya off-kan. Kalau Anda tidak bisa meng-off-kan, maka Anda berarti tidak bisa join di ruang ini. Terima kasih ya. Kita sepakati konsensus kita ya. Oke, untuk pembicara yang pertama akan disampaikan oleh Bu Rini. Bu Rini dipersilahkan. Terima kasih Pak Wage. Kak ketok rek ya muka Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai anak-anak, saya perkenalkan dahulu. Nama saya Bu Rini. Bu Rini itu gampang sekali ditemukan karena Bu Rini termasuk perempuan atau guru perempuan yang paling gede di ngene SMK Negeri 4 Malang. Maksudnya gede wongi ngono lho rek ya. Sehingga insya Allah mudah dihafal ya nak ya. Kebetulan Bu Rini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wage itu sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Grafika. Nah, teknik grafika itu isinya ada dua, desain grafika dan produksi grafika. Nah, kemudian kalau mengajarnya, Bu Rini itu mengajar di desain grafika khususnya pada mapel susun huruf komputer. Saya kira perkenalan dari Bu Rini itu. Sekarang saya anak-anak kamu perhatikan, Bu Rini akan menjelaskan dari PPT. Insya Allah Bu Rini secara garis besar akan menceritakan kamu nanti selama 1 tahun bahkan 3 tahun itu belajar apa sih gitu ya. Desain grafika itu apa sih yang dipelajari, peluang kerjanya itu di mana sih gitu ya. Kemudian yang produksi juga begitu, sama apa yang dipelajari di produksi grafika. Mungkin pada saat kamu atau kalian daftar ke SMK Negeri 4 Malang itu masih sing penting aku keterima nang SMK 4 gitu ya kan. Yang penting aku keterima di SMK 4. Bareng lebung kok kaget, waduh lah kok tiba-tiba aku belajarnya kayak gini, waduh gak cocok be aku. Semoga tidak ada yang seperti itu ya anak-anak. Jangan khawatir, banyak pengusaha muda yang lahir dari SMK Negeri 4 Malang, baik dari jurusan persiapan grafika maupun jurusan produksi grafika. Oke, anak-anak perhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan melalui PPT, nanti saya jelaskan, disimak baik-baik. Ingat anak-anak, diperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Bu Rini, karena nanti di akhir materi mungkin ada yang dapat rezeki pulsa kalau bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rini. 1 perwakilan dari PD dan 1 perwakilan dari desain grafika, ya. Oke, monggo Pak Wage.
Ya, anak-anak sudah tampil? Sudah melihat? Oh ya, alhamdulillah. Sudah. Pertama, anak-anak. Sudah, Bu. Begini, kalau namanya di dalam institusi, misalnya gini ya anak-anak, ada camat, ada lurah, ada RW, ada RT kan gitu kan? Ya. Kalau di sini kita induknya itu bidang namanya bidang keahlian. Kita masuknya itu bidangnya seni dan ekonomi kreatif. Masuknya ya. Kalau dulu anak-anak bidang keahliannya itu kita ikut teknologi rekayasa. Nah, sekarang berubah, kita masuknya ke bidang keahlian. Yang dikatakan Pak Wagid tadi bahwa kita setiap waktu harus siap dengan perubahan ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau yang tadi saya sampaikan, program keahliannya namanya kemarin itu teknik grafika. Nah, sekarang kita program keahliannya ikut DKV, desain komunikasi visual. Nah, kemudian anak-anak, pasti kemarin kalian berpikir, loh, kemarin waktu saya daftar PPDB, saya itu diterima di jurusan desain grafika dan produksi grafika. Kok sekarang jadi DKV, kan pasti punya bayangan seperti itu ya. Nah, di dalam DKV itu anak-anak ada konsentrasinya. Kalau dulu namanya kompetensi keahlian, sekarang namanya konsentrasi. Jadi induknya itu DKV, kemudian kompetensi keahlian atau konsentrasinya itu kita satu rumpun anak-anak. Jadi ADW satu lur karo DKV sama multimedia, sama desain grafika, sama produksi grafika. Nah, otomatis apa yang kita pelajari kelas 10, dasar-dasar kejuruannya itu sama untuk konsentrasi 4 ini. Bisa dibayangkan ya anak-anak ya. Kemudian belajar apa sih saya itu di DKV selama 1 tahun itu semester 1 dan semester 2. Yang dipelajari itu ada 8 elemen pokok anak-anak ya. Ya. Kemudian yang pertama yang dipelajari itu adalah elemen yang pertama itu tentang profil teknopreneur dari DKV multimedia, desain grafika, dan produksi grafika. Nah, kalau DKV profesi atau teknopreneur itu kamu bisa usaha apa sih gitu ya, menjadi pengusaha apa misalnya di bidang DKV. Kalau DKV itu bisa menjadi profesi, bisa menjadi graphic designer, bisa menjadi ilustrator, kemudian ada yang video editor, kemudian ada yang web design, sama art director. Kalau untuk multimedia, saya tidak terlalu mengupas yang ini. Saya nanti mengupasnya yang lebih ke desain grafika sama produksi grafika. Kalau MM itu ilustrator, video editor, web designer, animator, kameraman, sound effect maker, dan fotografer. Nah, sekarang kita menginjak ke yang desain grafika ya, bukan persiapan grafika tapi desain grafika anak-anak ya. Desain grafika itu kamu bisa nanti berkarir profesinya itu menjadi desainer grafis pada bidang percetakan, operator pracetak, wirausaha bidang percetakan, operator mesin digital printing. Sekarang saya kupas satu-satu. Kalau desain grafis itu gini anak-anak, misalnya ada sebuah brosur atau poster, pernah lihat brosur atau poster kan ya pastinya, yang disebar di jalan atau ditempel di pohon. Kalau poster itu adalah salah satu karya untuk desainnya, karya dari
orang desain grafis, orang desain grafika. Kemudian nyetaknya di kertas itu bisa karyanya dari anak produksi grafika. Kalau itu dicetak menggunakan mesin digital printing, anak PS atau DG bisa, desain grafika, anak produksi bisa menjadi operator mesin digital printing. Nah, itu ini, anak-anak contohnya mesin digital printing itu yang ini. Nah, kemudian ada lagi di sini yang belum saya tulis ya, itu menjadi layouter. Loh, apa sih layouter? Layouter itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan sebagai penata letak koran seperti ini anak-anak, koran, kemudian majalah, buku, atau pekerjaan yang berupa atau terdiri dari halaman-halaman. Jadi sing noto, oh kok gambarin di ini, iki di tag ini, tag iki, sesi ditata seperti ini, kemudian size-nya berapa, ukuran hurufnya, pakai jenis apa hurufnya. Nah, itu adalah tugasnya layouter. Itu adalah profesi, salah satu profesi yang bisa dilakukan oleh seorang alumni dari desain grafika. Nah, kemudian di sini ada operator pracetak. Kalau operator pracetak itu ini, pracetak itu namanya aja pracetak sebelum menyetak. Kayak gini loh, Rek. Kalau misalnya kamu bikin kue itu kan ada cetakannya kan? Ada male, ya kan? Nah, kalau di mesin cetak di dunia grafika, maka ini adalah acuannya. Dari satu ini berupa plat ini, maka nanti akan digandakan ke kertas, bisa menjadi ribuan, puluhan ribu, tergantung mesin cetaknya apa yang digunakan. Paling enggak ini yang bisa kalian ini ya, ini namanya profesinya sebagai operator pracetak. Kemudian wirausaha bidang percetakan. Anak-anak jangan khawatir. Kalau kalian bisa mendesain, kemudian bisa mengkalkulasi, contohnya mau bikin undangan, Mas Yo kamu nggak punya mesin cetak, itu kamu bisa. Bisa misalnya satu, undangan itu di print, beli jadi ada, kamu tinggal desain di komputer, di print, bisa di duit Rek. Terus kemudian, aku kepingin jadi pengusaha sablon, oh kudu wong PD? Enggak, orang PS bisa, asal kamu bisa desain, gak iso nyablon, jadi sablonan jopo bisa. Atau sekarang ada perkembangannya itu ada direct to film, ada lagi direct to garment. Garment itu langsung kayak mesin print, tapi ngeprint langsung, jadi bahannya langsung di print sesuai desainan. Kalau to film itu lewat film, terus filmnya nanti dipres di kaos. Jadi perkembangannya begitu pesat ya anak-anak. Jadi jangan khawatir nanti kamu wirausaha bidang percetakan itu banyak yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu terima order bikin paper bag gawe mantenan. Paper bag itu tas dari kertas itu lah ya anak-anak. Kan sekarang itu kita sudah mulai mengurangi penggunaan sampah-sampah berbahan plastik, maka larinya ke kertas. Nah, sekarang kamu lihat packaging di luar itu semua kemasan menggunakan kertas. Seperti kalau kamu beli Mila, kemudian membeli kebab, itu karyanya orang grafika. Kemudian operator mesin digital printing tadi sudah saya sampaikan seperti ini. Kemudian sekarang kita menginjak ke profil teknopreneur atau pengusaha atau profesi apa yang bisa dilakukan oleh seorang alumni dari produksi grafika. Yang pertama adalah asisten operator mesin cetak atau namanya helper. Kemudian berikutnya, operator mesin cetak. Ini ya, gambar ini adalah mesin cetak.
iki sakmene iki sik cilik rek. Ono mesin cetak yang besarnya itu serumah. Ya, mesin cetak web namanya, gulungan. Kalau ini sheet. Kalau ini meja sablon. Wirausahane bisa buka usaha bidang sablon. Bisa, ini ada gambar buku ya, jilid keras ini. Kamu terima, sekarang tuh lagi tren loh anak-anak ya, membuat Al-Quran, sampulnya Al-Quran, kemudian diberi nama pemilik dari Al-Quran itu gawe nih wong grafika anak-anak, teknik jilid kemas. Peluang itu selalu ada kalau kita berpikir, kalau kita terbiasa berpikir kritis, terbiasa membaca peluang. Ya, jadi itu wirausahanya itu seperti itu. Undangan, gak duwe mesin, bisa desain. Ya bondo komputer kok desain dhewe di omah, dicetak nang jopo, diplat nang jopo. Bisa anak-anak seperti itu. Kemudian operator mesin digital printing. Mesin digital printing itu ada dua, ada indoor, ada outdoor. Kalau indoor hasilnya itu rata-rata kertas, misalnya buat ngeprint undangan. Kemudian kalau undangan dalam jumlah sedikit dicetak pakai mesin offset, maka biayanya itu tinggi. Nah, solusinya sekarang orang beralih ke digital printing atau ke pakai mesin printer. Kemudian untuk operator mesin digital printing yang outdoor itu adalah contohnya mencetak banner. Kamu tahu kan apa namanya? Kalau di warung-warung itu kan sekarang ada banner tulisan apa jual ayam bakar apa gitu. Nah, itu adalah produknya orang grafika. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yang kita pelajari tentang apa sih peluang usaha, apa sih profesi dari desain grafika dan produksi grafika. Saya kira insya Allah bismillah paham. Untuk elemen yang kedua, anak-anak, kita belajarnya apa? Yaitu proses bisnis industri DKV. Karena ini masih kelas 1 ya, 8 elemen ini diberikan di kelas 1. Yang dipelajari adalah K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, loh, lalapo Bu belajar K3 kok. Loh, namanya manusia bekerja dimanapun itu ada safety-nya. Contoh, kamu di dapur mau masak, carane ngurup kompor gas yang bener, loh itu nek salah itu bisa bahaya. Nah, kalau kita bekerja di grafika, ya K3-nya, kalau untuk anak desain grafika, kamu lihat ini gambar ini. Ada karena orang desain grafika itu sering berhadapan dengan komputer, bekerjanya menggunakan komputer, maka K3-nya anak desain grafika itu adalah bagaimana cara duduk yang benar. Contohnya ya, bagaimana cara duduk yang benar kalau saya sedang mengetik. Kamu perhatikan ini adalah yang benar, yang ini yang salah. Kalau kamu masih usia muda, anak-anak, dengan kamu bekerja caranya duduknya seperti ini, mungkin masih tidak terasa. Tapi nanti kamu kalau sudah mulai usia 40 tahun ke atas, balunganmu ini akan terbentuk nekuk ini. Nah, suwi-suwi titik-titik loro boyo. Itu karena salah kalian dalam posisi bekerja. Jadi ini K3-nya untuk yang desain grafika. Kalau K3-nya yang produksi grafika, di sini bisa, kalau produksi grafika itu biasanya menggunakan pakaian kerja yang namanya cutlepack. Kemudian kalau di sablon itu menggunakan masker. Karena apa? Terutama untuk menyablon plastik, itu ada bahan kimia M4 namanya, itu M3 ya. M3 itu sangat keras anak-anak, sehingga harus memakai masker. Tangannya juga harus memakai sarung tangan. Contohnya ya, ini untuk yang produksi grafika. Kemudian proses bisnisnya apalagi di industri DKV?
itu tentang perawatan alat. Kemudian tentang proses produksinya di DKV. DKV berarti mencakup multimedia, mencakup DKV sendiri, mencakup desain grafika dan produksi grafika. Nah, di sini ya, kepribadian untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif. Maksudnya gini loh, Rek. Kamu dikasih stimulus, misalnya dikasih ini sama Bu Guru. Bagaimana kamu berpikir, oh iki kok tak kembangno, misalnya tak kembangno dari ngene ya. Ojo ngenteni dikongkon guru nih, Rek iki gawenan gambaran persis koyok ngono, nek ngono tok ngenteni Bu Guru. Enggak. Tapi kamu harus berpikir kreatif. Oh iki apik lek tak tambahin ini, misalnya ya seperti itu, misalnya bikin sketsa koran katakanlah. Oh gak iki kok apik lek tak tambahin ini cek ketok kan saiki gayane arek milenial itu lebih kreatif ya dibandingkan kami-kami yang sudah mulai usia kepala 5 anak-anak. Nah, harapannya dengan kamu berpola pikir kreatif, sekarang itu kita didorong untuk menjadi pengusaha, Rek. Gak jadi karyawan. Tapi kalau yang mau kerja jadi karyawan ini gak apa-apa. Tapi di era kreatif sekarang ini, ya ekonomi kreatif, kalian didorong untuk menjadi pengusaha muda. Jadi elemen kedua yang dipelajari nanti kira-kira seperti ini gambarannya. Kemudian elemen yang ketiga, itu belajar tentang perkembangan teknologi grafika. Kalau desain grafika, anak-anak ya, ini saya jelaskan. Lala pose kadek belajar perkembangan. Awakmu itu cek ngerti prosesnya, cek bersyukur. Seperti kalau kamu mendengarkan kisah orang tua, Bu, aku mbiyen ku lahirin di endi? Di dukun, apa di rumah sakit, apa di klinik. Sing bantu dukun bayi, apa bidan, apa dokter. Itu pasti pernah kamu tanyakan. Pasti orang tua juga meskipun tidak ditanya akan cerita. Oh, biyen kon niku proses lahirmu kok gini. Nah, sama. Biar ada rasa bersyukur anak-anak. Jadi kita perlu belajar tentang perkembangan teknologi grafika. Kalau yang desain grafika begini. Awalnya itu komputer durung ono, Rek ya. Komputerku gak ono. Ini dulu Burini sempat mengalami, ini ya. Susun huruf komputer. Jadi zaman dulu itu lek katanya tak Rek. Bayangno iki ya, delon ini huruf dari timah. Kelihatan ya anak-anak ya? Ya. Ini huruf dari timah yang cara mendesainnya lah kamu diketik ah. Tik A metu A, tik B metu B, tik C metu C. Kalau ini enggak dijogok siji ditoto di set hak ini. Misalnya mau nulis grafika, joko dek ini lemari huruf gini, huruf G gede, G, boleh IR, kotak IR, boleh kotak EA, seperti itu anak-anak dulu. Terus iki ditaruh di mesin semacam mesin cetak gitu ya, ditaruh itu di situ, kemudian dikasih tinta, atasnya dikasih kertas, terus dipres. Dengan roll ya, digerakkan dengan roll gitu. Roll itu bergerak. Maka nanti tinta itu berpindah ke kertas. Dan itu kayak ngono Rek tekniknya awal. Kelihatan ya Nak, gambarnya ini kelihatan apa enggak? Salah satu silakan menjawab. Kelihatan. Kelihatan Bu. Kemudian anak-anak, ini sampai kurang lebih sekitar tahun 96. Saya ingat betul sekolah kita itu pindah ke Tanimbar yang dulu awalnya di Bengawan Solo, itu pindah ke Tanimbar, masih praktek menggunakan alat ini. Bu Rini kebetulan alumni dari SMK Negeri 4 Malang tahun 1989. Ya, awakmu dorong di produk Rek ya. Ya, kemudian perkembangannya lari ke sini. Linotip. Linotip itu kayak mesin ketik ini ya. Tapi nanti misalnya kita mengetik SMK Negeri 4 Malang adalah sekolah kejuruan yang bergerak dalam bidang grafika. Misalnya ngetik di sini, tek. Di sini ada kursinya ya.
Maka huruf-huruf ini, satuan K ini akan keluar di sini. Keluar itu dalam bentuk satu baris. Jadi ini ada timah panas yang diolah di sini. Jadi membentuknya satu baris. Kok lewes gak digawe, timahnya dilebur lagi anak-anak. Luar biasa ya nak ya, dari sini ke sini. Terus lari ke generasi 1 komputer yang pertama ya. Yang pertama itu komputer ditemukan sekitar tahun 1940. Aku gak wani memastikan, yo lek iyo. Nah, tapi literasi menyatakan bahwa generasi 1 komputer itu ditemukan tahun 1940, digunakan sampai tahun 1959. Bayang rek komputer iki sak ruangan itu sekitar kalau saya lihat ruangannya itu gede banget. Kalau sekarang komputer itu rek dari laptop itu dicincing, digawa di indi bisa, iya kan? Awalnya seperti ini untuk menghitung matematik ini ya awalnya Nana. Nah kemudian ada generasi kedua perkembangan komputer seperti ini sudah ringkes, mulai ringkes. Lagi memang sak ruangan gede, kalau ini mulai ringkes. Kemudian perkembangan ketiga, nah ini Bu Rini ngalami ini ya, perkembangan yang ketiga ini. Sekolah kita pernah, jadi dot metrik dulu itu kalau diketik itu hurufnya kayak putus-putus, kayak tulisan ABN itu kan kayak putus-putus ya. Kalau sekarang kan laser, jadi dotnya itu berbentuk raster, halus. Generasi keempat tahun 70 sampai 80 komputerku modelnya kayak gini. Kayak TV juga kan tabung ya. Jadi mburine iku ono bokongi ngono kan ya. Kalau sekarang generasi kita itu masuk komputer generasi kelima. Kalau ini dicolok nang kabel rek, kalau generasi kelima itu enggak pakai apa namanya, tidak pakai PC. Pakai tapi PC-nya ya di monitor ini. Arti ya anak-anak ya. Nah, generasi yang sedang dikembangkan itu adalah generasi ke-6. Jadi gak usah nggak keyboardnya cuma dipantul. Kalau ini saya perhatikan luar biasa ya anak-anak ya. Mari ngono cuili iki HP ya kan. Nah kalau generasi sekarang ini kita menginjak masih pada generasi ke-5. Ini ya yang dipelajari pada elemen ketiga itu tentang perkembangan teknologi grafika untuk desain grafika. Kalau untuk produksi grafika, nah iya, oh ini sebentar, di desain grafika itu ada yang namanya bagian pembuatan acuan cetak yang saya katakan tadi. Ini namanya kamera horizontal. Bu ini sekolah biyen ngalami rek praktek ini. Mesinnya sekolah kita masih ada, masih punya dan masih bisa digunakan, tetapi hasilnya sudah tidak bisa maksimal. Jadi kamera horizontal ini gini cara kerjanya. Karena Bu Rini pernah mengoperasikan ya, insya Allah jadi Bu Rini tahu. Ini namanya ada bidang model, yang ini namanya bidang film. Bidang model ini diletakkan di luar ruangan, yang ini di dalam ruangan. Karena film itu pekat cahaya, sehingga filmnya itu kalau kena sinar terbakar, maka ruang prakteknya ini adalah ruangan yang tidak ada lampunya. Ada lampu tapi lampu merah. Jadi dulu kalau praktek, anak-anak kita prakteknya ya di kamar gelap. Wah seru itu ya di kamar gelap. Ya kalau bidang model ini di kamar di luar, meskipun kena sinar matahari tidak masalah. Maksudnya ini loh rek, bidang model ini untuk meletakkan foto atau apalah itu yang akan difoto, yang akan diambil, direkam di dalam kamar gelap ini menggunakan film. Ini namanya bidang film. Nah, kemudian berkembang menjadi kamera vertikal. Kamera vertikal ini di satu ruangan. Nah, berkembang lagi menjadi komputer to film. Jadi kerja di komputer, metu langsung film. Biyen dipotret sih dari kertas, dari hasil jepretan,
Zaman biyen yo kamera itu terus dicuci. Kalau sekarang kan di print, kalau dulu kan dicuci terus ditempel di ini difoto. Sama ini, cuma bedanya adalah ini ruangannya. Kalau ini 2 ruangan, kalau yang vertikal 1 ruangan. Bukan vertikal ya, vertikal. Kemudian mengarah ke komputer to film. Dari komputer langsung metu berupa film, nggak melewati ini sudah. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi komputer to print. Dari komputer metu sudah acuan cetak. Kalau dulu dari film hasil kamera horizontal atau vertikal di copy di kene ke plat. Jadi film itu tadi dipindah ke plat, kemudian menjadi plat seperti ini. Iki kok ditempel nonanggone, dipasang ya, dipasang di mesin cetak, diperbanyak. Entah itu koran, brosur, majalah. Nah sekarang untuk perkembangan teknologi yang mesin cetak, ya awal mesin cetak itu dibuat tahun 1450 oleh Johannes Gutenberg ya. Terus dikembangkan menjadi mesin cetak yang menggunakan energi uap. Ini ya uapnya, uapnya. Tahun 1800. Kemudian setelah itu muncul mesin cetak 1 warna. Ya, 1 warna. Muncul lagi menjadi 4 warna. Alhamdulillah kita punya mesin cetak 4 warna. Muncul lagi mesin cetak ada 8 warna. Kemudian ini kalau ini sheet lembaran nyetaknya per lembar kertas HVS ukuran folio misalnya. Kalau ini gulungan koran. Jadi kertasnya kayak tisu ngono iki lho rek. Lah kok dicetak dipotong jadi koran. Awalnya seperti ini. Kemudian berikutnya elemen keempat itu yang dipelajari adalah teknik dasar proses produksi pada industri DKV. Yang dipelajari itu tentang kepribadian, pola pikir kreatif, praktek mandiri, berpikir kritis, dan budaya kerja. Contoh lek budaya kerja itu gini lek. Budayanya kerja orang desain sama produksi itu beda. Lek budayane wong produksi, lek kerja kudu nggawe katelpak, ya, kudu pakai masker tuh, utama yang untuk sablon misalnya ya. Kemudian misalnya harus pakai sepatu apa, ya. Kalau orang desain yang tadi budayai lek lungguh di ngarepi komputer, contohnya ya. Lek lungguh di ngarepi komputer, lungguhe kudu tegak, gak oleh melengkung. Iso punggunge bungkuk, lek cari Pak Wagi kaya urang malian. Nah, kemudian berikutnya yang dipelajari berikutnya di kelas 10 ini masih ya. Itu adalah sketsa dan ilustrasi. Nah, ini contoh sketsa yang dibuat secara digital di komputer. Kalau ini ilustrasi ya, bukan sketsa. Kalau ini contoh ilustrasi yang dibuat secara manual. Lek manual ya karo tangan kita bergerak membentuk gambar, diberi warna. Kalau ini tangan kita bergerak menggunakan mouse, menggunakan komputer. Nah, kalau ini contohnya sketsa. Nanti kalau anak desain itu pasti belajar sketsa ya anak-anak ya. Belajar layout, membuat layout manual. Buat koran, buat polanya dulu. Kayak wong gawe klambi, iku mesti diukur pinggangnya piro, ya. Kemudian lingkar dadanya berapa. Lah lek gak ya engko klambine si A digawe si B, yo sing lemu gawe klambine arek cilik kayak iso mlebu. Nah, itu fungsinya untuk membuat istilahnya sketsa atau tata letak ya anak-anak. Kemudian yang keenam itu belajar tentang tipografi huruf. Dalam desain komunikasi visual, tipografi menjadi sangat penting karena setiap bentuk bisa memiliki maknanya sendiri. Contohnya, Times New Roman memiliki serif atau kait yang berkesan tajam, sedangkan Comic Sans termasuk sans serif tidak memiliki kait yang tidak bersudut. Nah, gini maksudnya, Rek.
Kamu pernah melihat undangan atau salon? Hurufnya kan huruf tulis yang lembut, melungker-melungker. Lah misale huruf tulis iku digawe logone TNI, kira-kira cocok apa enggak? Ya lucu tangguh dikira TNI Indonesia bencong. Nah itu maksudnya ya anak-anak, kenapa kita harus belajar huruf? Jadi contohnya maksudnya seperti itu anak-anak. Kemudian yang berikutnya, elemen ketujuh yang kita pelajari adalah kamu nanti atau kalian semua, baik anak DG maupun anak produksi, akan belajar tentang fotografi dasar. Nah, menggunakan kamera. Bisa kamera DSLR atau kamera sekarang yang udah masuk itu mirrorless ya, yang mirrorless yang terkini. Tetapi sekolah punyanya yang DSLR ya anak-anak. Sekolah punyanya masih yang DSLR. Kalau yang mirrorless belum punya. Nah, kemudian belajar apa? Yo belajar motret sing bener ya apa. Lek Joko Angele misalnya depannya terang, burine brur ya apa carane. Nah, itu maksudnya belajar fotografi dasar itu nanti yang dipelajari itu. Baik anak PS maupun PD berangkat belajar seperti itu. Kemudian elemen ke-8 itu belajar tentang komputer grafis. Loh, arek PD yo belajar iyo belajar rek. Apa? Pengoperasian komputer berbasis ada bitmap itu mengolah gambar dan ada vektor. Kalau bitmap itu programnya contohnya Photoshop, Corel Photo Pen. Kalau vektor itu Adobe Illustrator, Corel Draw. Layout itu biasanya menggunakan Adobe InDesign. Nah, itu ini ya. Kemudian sudah selesai berarti 8 elemen ya. Sekarang tak kenal no, kira-kira masih daring, kamu bisa melihat ruangan. Kalau MPLS-nya itu luring, bertatap muka, kamu akan diajak ke lab-lab. Kalau ini enggak, cukup dengan gambar saja ya anak-anak ya. Ini ruang praktek desain grafika. Yang ini anak-anak ruang desain grafis 2. Kita punya ada ruangan 2, ada desain grafis 1 dan ruang desain grafis 2. Ruang SHK ini ruang susun huruf komputer yang digunakan untuk layouter tadi program InDesign itu di sini. Kalau ini pakai Corel Photoshop. Kemudian ruang perpajahan itu digunakan untuk membuat ilustrasi atau sketsa. Terus ruang PKK. Iki duduk PKK nih ibu-ibu itu lho rek yo. PKK itu maksudnya PKK itu produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalian nanti akan belajar ya opo sih carane merodak kaos sing iso tak dol lewat Instagram, lewat WA status, lewat Facebook, lewat apapun ya yang sekarang masanya sudah digital anak-anak ya. Nah, ini ruang praktek desain grafika. Ruang praktek produksi grafika, kamu perhatikan, ini ruang TJK. Apa ruang TJK itu? Teknik jilid kemas. Sing gawe cover Al-Qur'an mang itu rek, jilid kemas. Misalnya mau dibuat ada namamu, itu kerjaannya anak TJK rek. Skripsi, kemudian banyak ya hasil-hasil lah ini dicontohkan Pak Wagi karena bidangnya Pak Wagi mengajarnya di TJK. Nah, ini namanya hard cover jilid keras. Ini itu karyanya anak TJK dan itu adalah peluang usaha yang besar. Terus ini adalah ruang offset anak-anak. Salah satunya ini ada kakak kelas kalian ini dulu adalah mantannya juara 1 nasional untuk bidang LKS lomba kompetensi siswa tingkat nasional untuk printing. Ini namanya Mas Fahris. Iya, arek produksi luar biasa ini ya anak-anak ya. Terus saya kita di pengusaha
saya ingat namanya Asa Printing, punya mesin digital printing yang kecil, punya dia. Kemudian mesin toko juga punya. Nah, karena saya masih berkomunikasi dengan anaknya. Nah, yang sebelah ini adalah ruang sablon kita. Ya, jadi ini meja-meja sablonnya. Ini screen-nya. Oh, seperti ini. Kemudian ini adalah ruang offset groundhi. Jadi ruang offset itu ada groundhi, yang ini campuran tuh ono Solna, ono Edelberg, ya, Hashimoto, itu di sini, ada di sini ruangannya anak-anak. Ya. Kemudian anak-anak karena waktunya terbatas sih ini kudu di sama Pak Wage di anu terus ya. Saya lanjut. Nah, saya contohkan, kamu pernah dengar nggak kaos sing jenenge Oyisam? Iki sing duwe. Iki adalah pengusaha muda alumni grafika. Bismillah, muga-muga arek sing saiki kelas 10 besok ono sing jadi pengusaha besar. Amin. Kamu kenal Oyisam nggak sih produknya Oyisam? Kenal. Ya. Itu ini alumni tahun 2013, masih muda sekali usianya. Yes. Ero Awesam nggak? Tahu. Awesam nggak? Tahu. Ini juga alumni dari SMK Negeri 4 Malang. Aku tahu. Kalau ini, dia ini kolaborasi kakak beradik sama-sama alumni dari SMK 4. Kolaborasi yang mengurus manajemen. Nah, ini ya, ini juga cabangnya di Pasuruan. Dia di samping menerima order juga dia menyediakan kaos yang kosong. Luar biasa anak-anak ya. Terus lek karir di perusahaan percetakan Bu, loh jangan khawatir. Kakak kelas kita itu ada yang jadi general manager di PT Temprina Grafika. Iki alumni. Wong sing iki lho rek. Lah ini loh. Kamu kenal iki enggak KPU? Ketua KPU nasional. Karena ini perusahaan besar, ini mesin. Ini cuma seperti yang saya lihat ini anak-anak, ini pasukannya tim manajemen dari Temprina, alumni dari SMK Negeri 4 Malang. Ono sing dadi brand manager, ono sing dadi HRD. Ini Mas namanya Mas Taufik ya. Ini Mas Taufik ini dadi Mas Taufik ya. Mas Taufik ini menjadi iya Mas Yusuf ya, HRD-nya PT Temprina. Ini siapa Mas siapa ini? Itu alumni tahun 2000 itu. Tahun 2000. Itu Hoirul. Iya, ini sudah jadi pengusaha sekarang. Sekarang jadi pengusaha. Nah, saya kira itu ya anak-anak gambaran desain dimengerti kan bisa ya tentang desain grafika dan tentang produksi grafika. Sekarang kita menginjak ke guru. Itu semua ini ya, Bu Kusnia ini sebagai kabeng dari mengajarnya Susun Huruf Komputer. Beliau adalah kepala atau ketua kompetensi keahlian desain grafika. Loh, Bu Kus bisa ke sini, Pinter. Biar Bu Kus ini ya, hati-hati ya Bu ya. Biar lihat ya. Nah, Bu Kus menyapa. Ini Bu Kus anak-anak, untuk anak desain grafika nanti akan sering mencari Bu Kus untuk keperluan-keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maknya desain grafika. Guru-gurunya itu ada 9. Ada Bu Rini saya ya, Bu Rini. Kemudian ada Pak Eru, kebetulan nggak hadir. Ada Bu Eka, monggo Bu Eka. Nah, Bu Eka itu mengajar perwajahan dan foto reproduksi. Nah, mengajar. Ini Bu Eka. Kelihatan apa enggak?
Hai. Nah, kelihatan ya. Hai. Ini Halo. hadir. Bu Ika ini alias Bu Rini, Pak Eru, Bu Eka, Pak Beni, Bu Ika, Pak Muklis, Pak Aryono, semua alumni dari SMK Negeri 4 Malang. Luar biasa untuk SMK Negeri 4 Malang. Ya, semua ini alumni. Nah, Pak Muklis. Ini Pak Muklis ya. Pak Muklis juga guru desain grafika. Pak Muklis ini anak-anak direkturnya Teknopark SMK Negeri 4 Malang, pengusaha ini ya. Nah, kelihatan Pak Muklis? Halo. Kelihatan, Bu. Lek kate buka usaha takok Pak Muklis. Nah, diului kok ya. Saya gurunya Bu Rini, berarti tanyanya ke Bu Rini dulu sebelum ke saya. Iya nanti Mas ya. Ya. Kemudian anak-anak lanjut berikutnya yang produksi grafika. Kebetulan yang hadir Pak Wage aja. Nah, beliau adalah Kapeng atau Ketua Kompetensi Keahlian untuk Produksi Grafika, kebetulan mengajar teknik jilid emas. Pelajarannya ini ada teknik cetak, proses cetak, kemudian PKK itu yang tadi ya, produk kreatif dan kewirausahaan, ada pelajaran nyablon, terus ada pelajaran dasar-dasar kejuruan, kemudian ada pelajaran P3BK, itu baru ini anak-anak ya, profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kalau P3 Pak Wage? Perencanaan pelaksanaan produksi yang ngajak Kak Rita dan anak-anak semua saya kira untuk penjelasan tentang secara singkat tentang produksi grafika dan persiapan grafika, saya kira untuk gambaran kalian itu saya kira sudah cukup ya anak-anak. Ya, seperti janji saya tadi. Iya. Nah, tadi saya akan bertanya. Nanti ada perwakilan dari anak DG. Ya, betul ya. Ada perwakilan dari anak DG dan ada perwakilan dari anak PS. Nah, jadi apa tekniknya gimana Pak? Engkau ojo kesusu itu sih ya, nanti insya Allah bismillah dapat pulsa 50.000. Baik, untuk pertama pertanyaan Pak. Oke, Bu Rini, untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh Bu Rini, dan seperti yang kita sepakati di awal, siapa yang raise hand duluan untuk menjawab, maka akan saya nyalakan mic-nya dan silahkan menjawab. Dan kalau benar, nanti Bu Rini yang biar memutuskan apakah jawabannya benar apa tidak, gitu ya Bu Rini. Baik, untuk pertanyaan pertama silahkan Bu Rini disampaikan. Nanti saya yang akan menyalakan mic-nya untuk menjawab pertanyaan Bu Rini. Oke, anak-anak saya ingin bertanya. Yang pertama ini untuk anak desain ya, untuk yang anak desain grafika ya. Jadi nanti yang ngacung berarti yang menyala, yang raise hand itu berarti anak yang desain grafika ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan 2 profesi atau peluang usaha yang bisa dilakukan oleh anak dari alumni desain grafika. Oke, yang pertama anak di Anak Padma ini ya, dari apa? Anak Padma. Anak desain grafika ya? Iya. Diana. Oke. Anda kamu buka ini ya. Buka video ini. Silakan Ana dibuka videonya. Halo. Ya. Baru.
Gak apa-apa, Dok, dibuka, Nak. Sampun. Sampun. Iya. Oh, kok belum muncul. Anak-anak kelihatan Ana enggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Silakan Ana dijawab. Ana Iya, Fanti. jadi untuk profesi dari desain grafika bisa jadi graphic designer, web designer ataupun ilustrator. Ya, bagaimana Bu Rini jawabannya? Betul apa enggak? Kurang ya. Kurang. Kurang ya. Kurang. Iya. Ilustratori ya apa-apa sih. Kami kurang ini. Ada yang lain lagi? Silakan raise hand. Harumi. Ilustrator mana area iki, area MM Di Harumi. di kafe. Silakan Harumi. Ya, Bu. Ya, Ya, silakan. Graphic designer, video editor, web designer, ART director. Anak-anak, pertanyaannya Bu Rini itu untuk profesi untuk konsentrasi desain grafika, ya, bukan DKV. Nah, mohon maaf masih kurang tepat. Ayo, peluang lagi. Siapa yang acung tangan? ini salah Bu Rini. Salah, masih Oh, salah. salah. Ya. Oke, silakan raise hand lagi. Desain grafika. Apa ini? Ya, Kita mana kita? kita Silahkan kita. dari Untuk desain profesi Ya, profesi persiapan grafika atau desain grafika itu operator pracetak, wirausaha bidang percetakan, operator mesin digital. iya, betul, betul. Ya, oke. Ya, Oke. oke, alhamdulillah. Berarti yang betul adalah Gita Juliana. Juliana. Minta nomor HP-nya, Dok. Nomornya berapa, Mbak? Nomor HP yang biasa digunakan loh ya. Iya, 0882 0882 Langsung masuk Kak Entis ya. 3562 3562 8891. 8891. Oke, saya ulangi Mbak Gita ya. 0882 3562 8891. Pulsa Rp50.000. Pulsa 50.000 untuk Mbak Gita Alhamdulillah. Juliana. Oke. Sekarang Terima kasih, Pak. Operator lagi, wis. Oke, sekarang persiapan yang anak-anak yang dari produksi grafika. Pertanyaannya, Dok, pertinggi ini. Nah, ya. Pertinggi ini. Bidang usaha apa? Bukan profesi lo ya, bidang usaha lo ya. Sebutkan 2 bidang usaha, peluang usaha yang bisa dilakukan oleh anak produksi grafika. Ayo, yang pede. Ayo, siapa mau jawab? Resen. Pulsa 50.000. Lek pede. Oh, gak ono Lek pede. gak ana sing jawab cak arek wedoke, arek PS. Oh, ini Dimas. Oke. Silakan Dimas. Dimas silakan dijawab. Ada bidang pembuatan kalender, bidang pembuatan spanduk, bidang pembuatan koran, bidang pembuatan buku, bidang pembuatan poster, bidang pembuatan baliho, dan bidang pembuatan majalah. Kak duduk penyataan. Ini bidang kerja. Ini bukan pekerjaan Mas ya, ini bidang Usaha. Bidang usaha apa yang bisa dilakukan oleh Pengusaha opo. gitu. Oke. Produknya opo. Nah, ya. Oke, silakan yang anak produksi lain silahkan resen. Ayo anak produksi.
Nanti masih ada satu giveaway nih dari Direktur Teknopark SMK Negeri 4 Malang. Oh iya. Boleh untuk DG sama PS tadi. Sama produksi grafika. Nanti PD kan. Ayo PD. Waduh, arek PD rek, jangan-jangan kak. Wah, gak pede nih orang wong PD. ini. Resen dulu. Gambar tangan tuh diklik. Iya, Kak. Ayo sayang, anak PD, produksi grafika. Silakan, monggo. Oh, jangan-jangan ono kan arek pede nek ngene iki. Oh, iki lho Mudrika iki lho. PD. Iya kan? Heeh. Wah, nggak nyimak nih anak PD. Oke, resen dulu. Silakan resen dulu. Oh, iki takar iki. Bisa dulu sih, resen dulu. Silakan resen dulu yang mau menjawab. Sahrul, Tegar, ayo ngacung. Coba dia nggak ngerti caranya. Oh, gitu. Oke, resen dulu. Atau anak PD dilemparkan ke anak DG? Nah, kalau anak, ya dilemparkan ke DG, Bu. Ikhlas enggak? Atau ngomong saya Bu? Gak usah ngacung PI kan. Apa? Kan ngomong. Ya, harus. Karena ngeklik ini loh, gak tinggal ngeklik. Iya, enggak Itu PD ya. Iya. Wes, gimana? Gak ada anak PD. Diberikan anak DG Oke. ya. Oke, silakan anak DG yang mau menjawab. Oke. Monggo acung tangan. Silakan Silakan. anak DG yang mau menjawab, Yang mau menjawab pertanyaan pertanyaan. untuk anak PD. Boleh diambil kesempatannya. Ya. Bidang usaha apa sih yang bisa peluang usaha apa sih yang bisa dilakukan oleh alumni dari produksi grafika? Misale dodol pecel. Tapi sing bidang grafika lho. M Oh, Tegar, itu. oke, silakan M Tegar. Kalau mau menjawab, silakan M Tegar. Dibuka videonya Mas ya. Oke, M Tegar, silakan menjawab. Langsung lewat. Boleh, Nak, Boleh. boleh, silakan. Ini kan pertanyaannya peluang kerja dari jurusan produksi Peluang sama desain usaha, gitu. usaha, bukan peluang kerja. Beda ya. Peluang kerja sama usaha beda ya. Enggak loh. Oh, peluang usaha, Bu. Ya. Nah, kalau pengalaman itu ada teman kakak saya itu alumni produksi tahun 2014 atau 2015. Iya. Itu dia buka usaha jahit baju sama sekalian sablon gitu loh, Bu. Iya. Satu ya, kan dua ya. Satu, betul Tegar. Satu lagi Tegar. Sama satu lagi itu ada yang buka usaha yang buat-buatnya brosur gitu-gitu loh, Bu. Iya, iya. Oke, percetakan ya. Percetakan yang mencetak brosur, poster, iya. Ya Pak Bu Rini? Iya, oke, betul Pak Oke. Wade. M Tegar Saputra, Anda berhak mendapatkan pulsa Rp50.000. Oke, Mas, sebutkan nomor HP yang akan dikirimi pulsa ya. Nanti giveaway Mas. Halo, Mas Tegar. Iya, Pak. Ya, silakan nomornya, Mas. Sip. Oke, sebentar. 085. Satu. Sik. Gak iso. 0851 085156492464. Iya. Oke.
Satu lagi Bu Yayu. Iya Kak apa? Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah ada rezeki nih, ada Bu Yayu. Bu Yayu itu beliau adalah guru senior yang baru saja pensiun Desember kemarin. Beliau pernah tugas ya. Beliau juga ini kebetulan hadir berkenan untuk berbagi voucher sebesar 50.000, luar biasa. Ayo silakan. Iki pertanyaannya apa Bu Yayu? Tugas. Jadi pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh alumni PS dan PD. Jadi bisa tugasnya itu kira-kira apa? Misalkan di industri dia mengerjakan apa? Oh. Iya Kak Bapak. Misalkan anak PPP kemudian kalau jadi bidang kerjanya. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, ini voucher 50.000 dari Bu Sri Rahayu. Ini pertanyaannya, untuk anak desain grafika dan produksi grafika, kalau kerja di industri, itu kira-kira pos yang bisa ditempati apa sih? Silahkan kalau mau ada yang resign, silahkan di resign dulu. Resign itu yang gambar tangan dulu ya, diklik, nanti resign, nanti kami bisa baca itu. Yang duluan siapa? Baik. Resign di mana? Sakrole kliken sing gambar tangan le. Gambar tangan di layar HP atau di layar komputer. Gambar tangan diklik. Iki ae tangan. Coba isung cepet. Ini yang kalau resign itu cepet, yang mana cepet itu yang duluan yang pasti akan di atas. Enggak ada Ibu. Sebentar Bu. Ada lagi yang lain, monggo yang cewek-cewek juga lagi. Oh tadi cewek wis loro ya. Di chat ya, boleh lewat chat ya. Silakan di chat yang mau jawab. Oh bisa kan diulangi pertanyaannya, diulangi coba Pak. Ini tentang yang kerja, tadi kan peluang usaha ya, ini peluang kerja. Nah, iki Sahrul, guys. Ya. Oke, silakan Muhammad Sahrul, silakan dijawab. Operator cetak dan desain. Itu untuk siapa? Operator cetak untuk produksi. Desain grafis untuk desain. Ya Bu, ya yuk. Betul ya Bu. Wis ya. Oke. Kamu Klis? Muhammad Sahrul. Anda berhak mendapatkan pulsa sebesar 50.000 dari Bu Yayu. Ya. Silakan Mas sebutkan atau di chat nomor HP-nya ya. Oh iya Pak. Oke, saya tunggu. 08 0897 3717 208. Saya ulangi ya. Ya, Pak. 0897 3717 208. Ya. Oke, terima kasih. Ini yang berikutnya apa Pak Muklis ini? Giveaway. Jumat berkah pokoknya ini ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wage. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan kesempatan untuk satu orang yang nanti akan mendapatkan voucher dimakan atau minum
di kafenya SMK 4 sebesar 50.000 dan nanti juga mendapatkan kaos Teknopak dari saya pribadi ya ini ya, bukan dari Teknopak atau dari kafe, dari saya pribadi, voucher dari saya pribadi untuk anak-anak yang berani menceritakan atau setelah mendapatkan materi dari Bu Rini, dari teman-teman yang lain tadi, dari Pak Wage, yang berani punya gambaran. Saya ingin punya usaha seperti ini, Pak, kayak gini. Nah, seperti itu. Siapa yang berani langsung punya gambaran, oh ya saya nanti akan seperti ini setelah sekolah di SMK 4 atau nanti setelah pelajaran dimulai saya akan memulai usaha seperti ini. Silakan. Silakan kalau. Jadi ini bukan pertanyaan ya. Oke, yang siapa mau jawab silakan di raise hand atau silakan di kolom chat. Yang mau jawab silakan tulis mau menjawab. Oke, yang menjawab challenge-nya Pak Muklis siapa? Katakan siap gitu, berarti namanya langsung akan terekam. Yuk. Challenge. Karena ini lumayan besar kalau dirupiahkan. Nah, jadi challenge-nya agak sedikit repot. Jadi kalian harus punya menceritakan sebenarnya mimpi kalian ke depan itu bagaimana setelah dapat materi ini. Ayo. Nur Aini. Silahkan Nur Aini. Ini. Oke. Nur Aini, Oke, silakan. Nur Aini, silakan. Ceritakan mimpinya, ya. Halo Nur Aini. Halo. Nur Aini Afkarina. Rupanya masih malu-malu Pak Oke. Wah. Lanjut. Oke. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Silakan resen. Menceritakan mimpinya setelah dapat gambaran ada banyak alumni yang menjadi sukses. Oke, Ahmad Anam. Silakan Ahmad Anam. Ahmad Anam. Kok nggak bisa, Pak? Nggak bisa ngomong. Halo, mungkin Ahmad Anam bisa menghidupkan mikrofonnya. Lanjut mungkin sambil mencoba. Muhammad Syahrul. Saya sudah dapat, Pak. Sudah. Ada lagi yang mau menceritakan tentang mimpinya? Wah, gugur iki berarti yo. Iya. Eman nih challenge-nya. Padahal hanya menceritakan mimpi kalian setelah mendengarkan paparannya. Kira-kira mimpinya apa ke depan? Mau apa? Oke, silakan Listiarati. Naladja Listiarati, silakan. Ya, Pak. Ya, Oke, keren. Saya ketika saya sudah lulus nanti, saya ingin menjadi CMO yang berurusan marketing atau pemasaran di bidang percetakan. Mantap. Langkah apa yang nanti akan kamu inginkan? Maksudnya yang akan kamu lakukan? Kira-kira untuk menjadi seorang CMO itu apa? Saya ingin berpendidikan yang lebih tinggi
seperti kuliah di jurusan DKV. Oh, keren. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Naladia. Selamat, nanti bisa memberikan kontaknya, nanti akan saya berikan vouchernya. Iya. Nanti langsung bisa digunakan untuk belanja atau beli makanan atau nongki-nongki, tapi setelah PPKM darurat ini selesai. Kaosnya bisa pilih ya. Kaosnya nanti bisa diambil juga, ukurannya apa? Silakan nanti di WhatsApp-kan ke saya, nanti setelah saya dapat nomornya Naladia, nanti saya akan WhatsApp. Nomornya berapa? Dicat apa saya? 0812 0812 3216 7881 7881. Oke, saya ulangi Mbak Nala ya. 0812 3216 7881. Betul ya? Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Baiklah, kita sampai di ujung di ujung jalan ini sudah. Kita sudah sudah 1,5 jam. Kita berbincang-bincang, kita berkomunikasi dua arah. Semoga ini memberi pencerahan pada kita semua. Amin. Ya, membawa kita menjadi lebih untuk menjalani semua ini dengan sehat, dengan pikiran positif ya. Oke. Untuk itu mari kita berdoa penutup sesuai dengan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ayo kalam, kami kami beserta rekan-rekan di teknik grafika, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat adik-adik on-cam dulu ya buat dokumentasi. Oke. On-cam semua ya, Dek? On-cam semua dia. On-cam semua ya.